Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para guru yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, yang saya patuhi perintahnya, panitia penyelenggara khususnya Sahibul Hajah Al-Hajj Syarbani yang saya hormati, hadirin dan hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang normal itu kalau laki-laki diceritakan perempuan yang cantik pasti pingin ketemu dengannya. Begitu juga perempuan kalau diceritakan laki-laki yang tampan pingin dan rindu ingin bertemu dengannya. Orang normal itu kalau diceritakan makanan yang lezat maka bangkit seleranya pingin merasakannya. Pertanyaannya, Anda diceritakan Rasulullah tadi, diceritakan bahwa Nabi itu adalah begitu dan begini, luar biasa keistimewaannya, kesempurnaannya. Adakah yang rindu kepada Rasulullah? Anda normal syahwatnya, Anda normal nafsu makannya, tapi normalkah iman Anda ketika disebut Nabi tapi Anda tidak tambah rindunya kepada Nabi? Itu yang harus menjadi PR-nya kita, bagaimana untuk meningkatkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi. Para sahabat itu saudara, kalau melihat keindahan bukan cari pemandangan gunung, bukan cari pemandangan laut. Tatanazzahul uyunu fi hada'iq mahasini jamalih fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithalih. Mata para sahabat melihat Nabi itu sudah lebih daripada Anda rekreasi di tempat yang paling indah, saudara. Karena memang tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Nabi. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya yang hidup ada di zaman ini yang Allah takdir tidak bertemu dengan Nabi, tidakkah ingin mempersiapkan nanti dari kiamat ketemu dengan Nabi, menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau kita puas kita tidak ketemu dengan Nabi di dunia sampai di akhirat? Jangan dong. Jangan. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bisa ketemu dengan Nabi. Dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan, min asyadin nas li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimali wa ahli. Ada golongan manusia yang mereka tadi itu luar biasa cintanya kepada aku. Mereka bukan orang yang hidup di zamannya Nabi, mereka bisa bertemu dengan Nabi, tapi mereka yang hidup setelah aku wafat, mereka di antara mereka ada karena cintanya kepada aku siap mengorbankan seluruh hartanya bahkan keluarganya demi untuk melihat aku. Shallallahu alaihi Nabi. Karena itu kita harus paham ya, bahwa pembacaan maulid ini bukan qasidah dan rebana, bukan lantunan-lantunan, bahkan kadang-kadang menjadi lagu-lagu yang membuat orang tadi itu joget, menikmati seperti menikmati musik. Bukan. Habib Ali, Syekh Abdul Rahman Dibai, semuanya membuat maulid ini adalah untuk merangsang cinta, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Ini dibuat maulid, dibacakan maulid, tashwiq, untuk membuat rindu daripada orang-orang mukmin yang khusus yang cinta kepada Nabi. Semakin rindu kepada Nabi. Bagi orang sudah cinta kepada Nabi, bagi orang sudah dekat dengan Nabi,
wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin, untuk menghibur orang yang sudah cinta kepada Nabi. Kenapa? Hiburan orang yang cinta itu kalau diceritakan orang yang dicintai. Shallu ala Nabi. Anda cinta kepada anak Anda mondok, kemudian ada satu orang menceritakan, Masya Allah, anak kamu giat belajarnya, nilainya bagus-bagus. Datang yang kedua, cerita lagi, akhlaknya anak kamu luar biasa, tutur katanya, perbuatannya, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Datang lagi, ibadahnya anak kamu begini dan begitu. 1000 orang pun mungkin cerita itu diulang-ulangi, kamu tetap tidak bosan mendengarkan. Kenapa? Tarwihan lil muta'alliqin. Itu adalah merupakan hiburan orang yang udah cinta. Saudara, cinta kamu sama Rasul, dibacakan maulid ngomong sendiri di luar. Dibacakan maulid ngerokok ada di luar. Mana itu tambahan hiburan karena sebab cinta kepada Nabi. Serius nih. Kenapa? Awas, hati-hati. Ketika disebutkan Nabi, ketika diceritakan Nabi, Anda tidak bersolawat kepada Nabi, khawatir termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Man dzukirtu indahu, man dzukirta indahu falam yusalli alaik abadahu Allah min rahmatih. Kata Jibril alaihi salam, yang disebut namamu wahai Muhammad tapi tidak bersolawat, yang diceritakan kamu wahai Muhammad tidak bersolawat, semoga jauh dari rahmat Allah. Hati-hati. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kikir. Kapan kita berkorban dengan jiwa kita, Pak, untuk Nabi? Tuh para sahabat berceceran darah, anak-anak mereka banyak yang jadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda. Tuh mereka para sahabat keluarkan hartanya untuk membela Nabi. Kita tidak dituntut untuk itu. Kita alhamdulillah di negeri yang aman. Kita tidak dituntut untuk mengeluarkan banyak harta kita untuk membuktikan cinta kepada Nabi. Cuma kalau diceritakan Nabi, serius sholawat kepada Nabi, agungkan Nabi, nggak mau masih. Al-bakhil, kikir, man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Dia disebutkan, diceritakan namaku tapi tidak bersolawat kepada aku. Saatnya kita banyak solawat kalau ada majlis seperti ini. Ini majlis ini luar biasa loh. Kalau di Al-Quran disebutkan cerita para anbiya, itu akan menguatkan iman. Wa kayf bisaidil anbiya, wa kayf bisaidil anbiya, pemimpin para nabi. Satu saat Nabi SAW berkata kepada sahabat, karena di situ diceritakan banyak cerita para nabi, orang-orang soleh, la an ajlisa fi hadal majlis ahab ilayya min a'tiga arba' rigab, yakni al-qasas. Aku hadir di majlis ini lebih aku senangi daripada aku memiliki budak 4 yang aku bebaskan semuanya. Kenapa? Karena cerita-cerita ini akan menumbuhkan iman dan cinta. Cinta kepada Nabi, lambang cinta kepada Allah. Apalagi kalau menjadi orang yang dicintai oleh Nabi. Karena itu kita harus berusaha menjadi orang cinta sama Rasulullah. Nanti dari muhib akan ada irtiqa menjadi mahbub. Seperti dari zakir akan menjadi madkur. Udhkurni adhkurkum. Kalau kamu berzikir kepada aku, udhkuruni adhkurkum. Zikirlah kamu kepada aku, maka aku Allah akan menjadikan kamu madhkur, orang yang aku sebut. Ya, sara madhkuran ba'da an kana dzakiran. Begitu juga orang yang muhib, betul-betul cinta kepada Nabi, sara mahbuban ba'da an kana muhibban. Saudara, gimana Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini muhib. Kalau kamu betul-betul menjadi orang cinta kepada Allah, ikut dengan Nabi. Kalau sudah begitu, yuhibbukumullah, kamu akan menjadi mahbub indallah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, karena itu mahabbah kepada Allah itu akan tercermin kalau kita ngikuti Nabi. Tadi disebutkan jangan ditinggalin sunnah. Loh, sunnah ini yang akan mengakibatkan kamu akan dicintai oleh Allah. Sunnah ini yang akan kamu bisa menjadi orang pilihan Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawahib hatta uhibbah. Jangan dianggap kalau sunnahnya Nabi itu adalah kamu remehkan untuk kamu tinggalkan. Inti akan dapat mahabbatullah, inti akan jadi mahbub indallah lewat sunnah. Nggak cukup dengan wajib, harus kamu mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya benar Pak hidup ini tanpa ikuti ajaran Nabi? Nggak benar. Tanpa adabnya Nabi nggak bisa, tanpa akhlaknya Nabi nggak benar Pak hidup ini. Cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan begitu aja, tapi akhlaknya kita seperti orang kafir, adabnya kita nggak benar. Apa nilai hidup? Apa bedanya kita makan dengan kambing makan, saudara? Apa bedanya kita makan dengan monyet makan? Monyet nggak ada adab kalau makan. Kita diajarkan adab, cuci tangan, makan sambil duduk, baca doa sebelum makan, cara makan juga diatur, doa setelah makan. Monyet nggak pakai. Tadi katakan minum tangan kiri, makan tangan kiri. Emangnya monyet hidup? Pakai adabnya Nabi. Wah, itu sunnah loh. Anda meninggalkan sunnah ini, Anda turun derajatnya, tidak menjadi orang beradab. Apa bedanya kita kencing dengan kucing kencing? Ada adab Nabi. Cari tempat khusus untuk kencing, toilet. Baca doa sebelum masuk. Kaki kiri dahulukan. Kencing sambil duduk, sambil jongkok. Keluar dengan kaki kanan, ada doanya. Kucing nggak begitu, cari pagar, cari pohon. Kencing di jalan, kaki dua. Apa bedanya kita masuk rumah dengan kambing masuk kandang? Diajarkan oleh Nabi doa sebelum masuk rumah dengan kaki kanan, dengan bersalam kepada yang ada di rumah, berkah jadinya. Masuk nyelonong begitu saja. Apa bedanya dengan kambing nyelonong ada di kandang? Karena itu ya ikhwani, Anda kalau kepingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi, ikuti sunnahnya Nabi, ikuti adabnya Nabi, ajarkan kepada anak Anda. Dibiarin anaknya nggak sholat berjamaah, dibiarin anaknya makan tanpa adabnya Nabi, dibiarin istrinya tidak ngikuti syariatnya Nabi, dibiar terus begini. Mau jadi apa hidup kita? Mau jadi orang yang jauh dari Nabi? Sholawat enggak, ada maulid pun enggak sholawat, ngobrol cerita politik. Tinggalkan itu semuanya. Berbanyak sholawat kepada Nabi. Agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat dengan aku dari kiamat, yang paling banyak sholawat kepada aku. Sallu ala Nabi Muhammad. Perbagusi akhlak, ikuti akhlaknya Nabi. Ahabbukum ilayya ahasinukum akhlaqa. Yang paling aku cintai, yang paling bagus akhlaknya di antara kamu. Begitu saudara. Sehingga kita nanti di hari kiamat, Masya Allah, kita adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Iya. Hidupkan sunnahnya Nabi di rumah Anda. Sunnahnya Nabi hidupkan. Baca Quran, baca hadis Nabi, baca itu semuanya. Kenalkan kepada anak Anda itu semuanya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallallahu alaihi Nabi. Yang hidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cinta kepada aku. Yang telah terbukti cintanya kepada aku berarti dia akan bersama aku sampai ada di surga Allah. Bersama dengan siapa? Dengan Nabi. Ada di mana? Di surga. Ada tempat yang lebih mulia daripada tempatnya Nabi Muhammad. Duduk sama gubernur, kasih waktu 1 menit, foto berbarengan. Itu anak cucunya diceritani, ini datuk kamu waktu sama gubernur,
Gubernurnya belum tentu masuk surga. Anda diajak sama Nabi, hidupkan sunnahku, ajari anak-anak kamu untuk melakukan sunnahku, murid-murid kamu melakukan sunnahku, ajak mereka semuanya. Maka kamu bersama aku, bersama Nabi, ada yang lebih mulia. Di mana? Di surga. Berapa lama? Selama-lamanya. Jangan sampai kita tidak mempunyai cita-cita seperti itu. Cita-cita yang termulia adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Kif Habib Ali dalam doa maulidnya, ya Muhammad, Gurbi al-hadal Habib wa yata'amalina. Apa di doa maulid itu? Coba syafa. Wa antuballighana min syarbil gulbi ilaik wa ila hadzal habib ghayata amalina. Sampaikan aku ya Allah, untuk supaya dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah adalah menjadi puncak cita-citaku, puncak ghayata amal. Apa ghayat amalnya Anda? Kaya, jadi gubernur, jadi presiden, berhenti kalau sudah mati. Tapi kalau dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, tambah mulia setelah mati. Karena itu ayo kita betul-betul jadikan momen maulid ini momen perubahan. Siap sholat berjamaah setiap saatnya? Siap enggak? Ya, biar seneng nih Nabi nih, lihat umatnya ini. Bukan hanya sekedar rebana-rebana aja, bukan hanya sekedar qasidah aja. Siap enggak kita sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail walaupun 2 rakaat? Siap enggak kita sama keluarga kita untuk misalnya membaca hadis setiap hari walaupun 1 hadis? Siap enggak kita melakukan yang diatur, yang disyaratkan oleh Nabi? Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti di hari kiamat ternyata enggak ketemu sama Nabi, Pak. Yang terakhir Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kita memang enggak senang kita. Ya Allah, seperti yang tadi Habib Syauqi menghormati tamu. Kenapa Nabi itu senang menghormati tamu? Sahabatnya Nabi senang menghormati tamu. Tadi yang disebutkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, bagaimana kita harus bersemangat untuk bisa meneruskan Nabi, perjuangan Nabi, akhlaknya Nabi. Tadi bagaimana digambarkan harumnya Nabi, keringatnya Nabi, wajahnya Nabi. Enggak kepingin kita bisa merasakan itu semuanya. Kita bisa mencium tangan Rasulullah, kita bisa membau harumnya Rasulullah, mata kita bisa melihat keindahan wajah Nabi Muhammad. Karena itu ayo kita berusaha nih, bubar dari majelis ini. Jangan ternyata telinga kita mendengar, hati kita tertutup tuli. Tapi itu jadikan untuk penyemangat hati kita untuk bersemangat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan ya. Wah, panjanglah nanti ini kalau kita terangkan, tapi yang jelas begitulah. Tadi mau cerita apa nih? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia tadi itu menjahit ya, mungkin baju Nabi atau baju beliau yang perlu dijahit di malam hari di kamar Nabi dengan lampu minyak, nggak ada masih listrik. Dengan lampu minyak, lantai Nabi bukan marmer, granit, bukan keramik, tanah. Di malam hari dengan jarum yang kecil menjahit, tengah-tengah menjahit, lepas jarumnya jatuh, lampu mati, jadinya gelap. Jadinya gelap, diraba-raba sama Sayyidatuna Aisyah, nggak dapat itu jarum kecil. Nggak lama berubah kamar menjadi terang benderang. Kenapa? Nabi Muhammad masuk di situ. Terang benderang nih. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtajan ilas suruji. Jarum yang kecil yang jatuh di tanah tadi itu bisa dipungut sama Siti Aisyah. Dilihat, sinar itu daripada Muhammad Rasulullah.
Ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, betapa terangnya wajah anda ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, "Naam ya Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, celaka orang yang enggak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Kaget Siti Aisyah, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah?" Siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat? "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Yang aku diceritakan, yang aku disebutkan tapi tidak bersolawat kepada aku. Jangan diulangi lagi kalau maulid ngerokok. Jangan diulangi lagi kalau maulid Anda tidak bersolawat, berbicara sendiri. Saatnya Anda diem, banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta, semakin rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita. Mudah-mudahan jadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung di hari kiamat bertemu dengan Nabi memberikan syafaatnya kepada kita, masuk surga bersama beliau. Ada amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.